Di tengah dinamika pertumbuhan Kota Bandung, penduduk non-permanen jadi bagian penting yang tak boleh diabaikan. Sebuah dialog antara Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muchtar, dan analis kebijakan ahli muda, Valentina, mengupas peran strategis pendataan ini untuk mewujudkan Bandung Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatang Muchtar, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Hari ini saya bersama Ibu Valentin. Beliau ini sebagai Kepala Tim terkait dengan penduduk non-permanen. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, bahwa terkait dengan urusan kependudukan ini sudah ditangani secara komprehensif, bahwa dinas yang menangani terkait pendudukan mulai dari lahir sampai meninggal dan tidak kurang dari 20 layanan administrasi kependudukan kita layani, dan terkait dengan pelayanannya itu gratis. Kemudian untuk di Kota Bandung sendiri, pelayanan itu sudah kita juga bagi dengan lokasi-lokasi layanan yang tersebar. Selain di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jalan Ambon, juga kita melayani di 30 kecamatan untuk pelayanan perekaman, kemudian untuk pencetakan KTP, untuk update kartu keluarga, dan untuk surat pindah antar kecamatan. Kemudian kita juga sudah memfasilitasi dengan gerai-gerai layanan. Ada di Gerai Sumarekon, kemudian juga ada di Gerai Metro Indah Mall, di Jalan Soekarno-Hatta, kemudian ada juga di Gerai The Botanica. Juga kita membuka layanan di Gerai DPRD, termasuk di Mall Pelayanan Publik Jalan Cianjur. Dan yang terbaru kita juga membuka gerai untuk integrasi layanan dengan Rumah Sakit Bandung Kiwari. Namun juga itu terbuka untuk masyarakat umum. Nah, lokasi-lokasi layanan ini tentu saja bagian dari upaya kita untuk memudahkan layanan masyarakat. Dan untuk di gerai-gerai yang tadi saya sebutkan, selain di kantor kecamatan itu adalah untuk pelayanan perekaman, KTPL, kemudian juga untuk pembuatan kartu identitas anak, kemudian untuk pembuatan akta kelahiran, akta kematian. Nah, selain kantor kecamatan, selain gerai-gerai yang merupakan satelit layanan kita, di mana layanan kita terpusat di Jalan Ambon ini, juga kita memiliki layanan jemput bola melalui Mapeling. Mapeling ini memberikan pelayanan keliling dengan mobil layanan Mapeling. Untuk apa saja layanan dimaksud? Layanan dimaksud dalam mobil keliling itu, wargi Bandung itu bisa untuk rekam KTP di sana, kemudian untuk pembuatan akta kelahiran, akta kematian, kemudian juga untuk tentu saja perbaikan data, update data kependudukan. Nah, selain layanan-layanan tadi, kami juga di Disdukcapil memiliki layanan online yang dikenal dengan Salaman, selesai dalam genggaman. Jadi wargi Bandung silahkan, kami tidak bosan-bosan untuk memberikan informasi terkait dengan Salaman ini. Saya kira merupakan bagian layanan untuk memudahkan, di mana masyarakat tidak usah datang ke lokasi layanan-layanan yang kami sebutkan, namun sudah bisa melakukan pelayanan di tempatnya masing-masing. Di sana sudah ada beberapa fitur layanan, mulai dari akta kelahiran, akta kematian, kemudian juga terkait dengan update kartu keluarga, kemudian untuk pindah juga di sana sudah ada. Selain administrasi itu tercatat secara manual, seperti halnya KTP, kartu keluarga, saya juga ingin menyampaikan bahwa saat ini administrasi kependudukan ini dilakukan secara digital, yaitu dengan identitas kependudukan digital. Jadi di identitas kependudukan digital ini, wargi Bandung, penduduk Kota Bandung, termasuk penduduk di seluruh Indonesia, kita juga melayani untuk seluruh wargi-wargi yang di luar Kota Bandung, di mana dokumen kependudukannya nanti akan
tercatat di dalam gadgetnya masing-masing, yaitu identitas kependudukan digital. Karenanya ketika wargi Bandung nanti melakukan pelayanan, silahkan untuk mendapatkan penerapan identitas kependudukan di gadgetnya masing-masing di seluruh lokasi layanan, di tempat-tempat layanan di Dukcapil Kota Bandung. Dan untuk lengkapnya silahkan wargi Bandung itu untuk mengakses Instagram kami, Instagram di Dukcapil Kota Bandung. Di sana informasinya sudah sangat lengkap. Jadi terkadang kita kurang memahami dan belum tahu terkait bagaimana informasi dan layanan kita ini. Ini karena kita selain belum dapat informasi dari kita, karena kita menyadari juga ketika kita berbicara sosialisasi pasti terbatas. Karena kami berharap wargi semua untuk bisa mengakses dan bisa melihat apa yang kami publikasikan. Kenapa? Karena kami sudah sangat lengkap rasanya, bahkan terkait dengan informasi layanan ini itu fiturnya pasti ada di bagian paling atas, karena itu yang kami sematkan ya, seperti itu. Nah, wargi Bandung, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa memudahkan layanan masyarakat. Dan lebih penting dari itu terkait dengan layanan Adminduk ini, kami berharap wargi-wargi ini bisa datang secara langsung. Jangan dititipkan atau via orang lain. Sesibuk apapun kita. Kenapa? Karena kami juga memudahkan untuk layanan online itu bisa diakses di hari libur. Kemudian juga untuk di hari libur kami juga membuka layanan untuk wargi Bandung. Mungkin dalam waktu dekat akan kami rilis nanti tempatnya di mana saja. Nah, selanjutnya tidak kalah penting wargi Bandung bahwa terkait dengan pelayanan untuk warga penduduk Kota Bandung saat ini adalah saat dimana masih suasana arus mudik ya, karena pasca Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan terkait dengan pendatang ini biasanya memang di momen-momen Lebaran ini angkanya relatif meningkat dibandingkan dengan hari-hari berikutnya. Hari ini saya juga ditemani dengan Ibu Valentin selaku kepala tim terkait dengan penduduk non permanen. Barangkali sekilas Bu dijelaskan penduduk non permanen itu apa, terus apa yang kita lakukan, dan mereka juga bagian yang harus kita catatkan, enggak Bu Valentin? Terima kasih Pak Kadis. Baik, pada pagi hari ini saya ingin sedikit memberikan sedikit penjelasan apa itu penduduk non permanen. Sesuai dengan Permendagri nomor 74 tahun 2022 bahwa penduduk non permanen adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing yang mempunyai dokumen yaitu KK dan KTP di daerah asal, tetapi mereka berdomisili bukan sesuai dengan alamat yang ada pada KK dan KTP-nya. Jadi mereka ini disebut sebagai penduduk non permanen. Dan sesuai dengan Permendagri 74 tahun 2022 ini, mereka wajib mendaftarkan sebagai penduduk non permanen. Begitu juga dengan mereka yang ada di Kota Bandung. Jadi penduduk non permanen di Kota Bandung ini wajib juga mendaftarkan ke Disdukcapil Kota Bandung. Bisa melalui aplikasi Salaman atau bisa juga datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung di Jalan Ambon. Kemudian upaya-upaya yang telah kita lakukan selama ini untuk mendata mereka yang penduduk non permanen ini, antara lain kita datang langsung ke kelurahan-kelurahan yang dimana terdapat banyak kos-kosan, banyak mahasiswa atau juga banyak pegawai atau pedagang dan lain-lainnya yang mempunyai dokumen kependudukan bukan Kota Bandung, tetapi mereka sehari-hari beraktivitas dan tinggal di Kota Bandung. Nah, ini kita data dan kita daftarkan. Mereka harus mendaftar sebagai penduduk non permanen. Kemudian setelah dalam waktu dekat kemarin kita juga baru saja melakukan imbauan simpatik pasca Lebaran. Jadi
Imbauan simpatik ini kita laksanakan di 2 tempat, yaitu di Terminal Cicahem dan di Stasiun Kereta Api Kiara Condong. Memang untuk penduduk non permanen ini jumlahnya tidak bisa kita target karena mobilitas mereka memang sangat tinggi. Tetapi walaupun begitu, kita tetap berusaha untuk melakukan pendataan dan menghimbau mereka yang pendatang ini atau penduduk non permanen ini untuk mendaftarkan kedatangan mereka ke Disdukcapil Kota Bandung. Kemudian untuk pelaksanaan imbauan simpatik kemarin, kita bisa menjaring kurang lebih sekitar 150 mungkin. Jadi di 2 tempat ini kita bisa menjaring 150 penduduk non permanen. Kita menyadari bahwa jumlah ini belum maksimal. Maka dengan itu kita juga menghimbau bagi masyarakat yang merasa bahwa dirinya adalah penduduk non permanen untuk mendaftarkan melalui aplikasi Salaman atau bisa datang langsung ke Disdukcapil Kota Bandung. Ada lagi, kita juga sudah mulai membagikan ex-banner ke kelurahan-kelurahan yang menerangkan tentang penduduk non permanen ini. Jadi siapa itu penduduk non permanen dan bagaimana caranya mendaftar, kita sudah membagikan banner satu-satu di 151 kelurahan. Demikian Pak Kadis. Iya, demikian wargi Bandung ya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga di samping penduduk warga Kota Bandung, ada yang disebutkan juga dengan penduduk non permanen. Jadi baik penduduk yang berdomisili di Bandung maupun penduduk non permanen atau dahulu dikenal dengan penduduk sementara, ini harus tercatat tentunya. Kenapa ini harus tercatat? Ini dalam kerangka kita perencanaan pembangunan kota. Kenapa? Karena salah satu pembangunan itu tentu saja aspek penduduk menjadi hal yang sangat diperhitungkan, termasuk para penduduk non permanen. Karenanya kami juga menghimbau siapapun wargi yang tinggal di Bandung ini, mari bersama-sama kita melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan amanat undang-undang dan sesuai amanat Permendagri. Kita memiliki dan mencatatkan terkait dengan identitas kependudukan kita. Kenapa? Karena Bandung tanggung jawab kita bersama. Kita ketahui Pak Wali Kota Bandung, Pak Wakil Wali Kota Bandung sekarang sedang giat-giatnya melakukan akselerasi terkait dengan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kota Bandung ini menjadi Bandung utama. Diharapkan Bandung ke depan lebih unggul, kemudian juga Bandung ini terbuka, kemudian Bandung yang amanah, kemudian Bandung yang maju, dan Bandung yang agamis. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, terutama dalam rangka tertib administrasi kependudukan, Bandung ke depan bisa semakin lebih baik dan menjadikan Bandung masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Bandung utama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui pendekatan yang terbuka dan terintegrasi, Disdukcapil Kota Bandung berkomitmen menjaga akurasi data penduduk sesuai amanat Permendagri nomor 74 tahun 2022. Karena kota yang maju dimulai dari data yang tertib. Inilah bagian dari semangat Bandung Utama.